Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita di semester 5 ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di kelas 12 ini kita akan pelajari dua materi utama, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama itu tentang bangun ruang, yaitu jarak. Kita fokuskan pada menghitung jarak. Kemudian di KD yang kedua itu tentang peluang, nanti yang akan kita pelajari selama semester 5 ini. Nah, yang pertama tentang bangun ruang. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dari bangun ruang. Walaupun sebenarnya ini sudah dipelajari waktu kalian belajar di kelas 9 SMP dulu. Oke, ini saya buatkan satu buah bangun ruang yang dinamis, yaitu ada kubus, bisa berupa kubus, bisa berupa balok. Di sini P ini menandakan panjang, L ini menandakan lebar, T ini menandakan tinggi. Sehingga yang ketika kita geser, nah ini bisa berubah tampilannya, tergantung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau seperti ini berarti kubus ya kan? Karena panjang, lebar, dan tingginya sama, rusuknya sama. Nah, unsur-unsur pada bangun ruang yang telah dipelajari di kelas 9 itu yang pertama titik sudut. Titik sudut itu ya titik-titik ini. Nah, saya kira semuanya sudah bisa untuk yang ini. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memberikan label A, B, C, D, E, F, G, H ini juga tidak sembarang ya. Jadi misalkan alasnya A, B, C, D, urutannya itu perputarannya itu juga sama, E, F, G, H juga sama gitu loh. Jadi kalau kita nuliskannya A, B, C, D di sini, maka E, F, G, H-nya di sana gitu loh. Paham ya? Nah, ini tentang pemberian nama titik sudut. Jadi titik sudutnya ada 8. Kemudian ada juga yang namanya rusuk. Rusuk itu yang mana? Kalau pada bidang datar, nah, AB ini dikatakan sisi, AB itu dikatakan sisi, BC dikatakan sisi, CG dikatakan sisi. Itu untuk bidang datar. Garis-garis batasnya itu dinamakan sisi. Tapi dalam bangun ruang, garis-garis batas ini dinamakan rusuk. Jadi AB itu adalah rusuk ini. Nah, memang salah satu yang kita contohkan, walaupun banyak, itu ada 12 ya, AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Ini rusuk. Jadi garis-garis batas itu yang membatasi bangun ruang itu adalah rusuk. Kemudian sisi. Sisi bangun ruang itu mana? Sisi bangun ruang itu berupa bidang. Jadi bidang-bidang yang membatasi dari bangun ruang itu dinamakan sisi. Sisi kanan, nah ini adalah bidang BCGF. Itu adalah sisi kanan ya. Sisi alas berarti yang bawah itu. Coba saya gambarkan biar kelihatan. Ini namanya sisi alas. Nanti kalian juga bisa bekerja seperti ini ya. Kalau kalian pengen tahu gimana bedanya, digambar apa-apa itu. Ini bersifat interaktif. Jadi bisa dimainkan. Nah, ini kita mau rubah, boleh. Ya. Nah, ini poligon. Nah, kalau mau gambar bidang itu. Nah, ini namanya bidang alas. Kalau yang bidang atas ya seperti yang itu. Ya, paham ya? Untuk sisi. Kemudian apalagi?
Setelah sisi ada diagonal bidang. Diagonal bidang itu berarti garis yang melintasi suatu bidang. Nah, jadi kayak gini, secara diagonal ya. A, B, C, D bidang alas. Berarti diagonal bidangnya yang mana? Diagonal bidangnya adalah BD. Apalagi? Memang dicontohkan satu-satu. Nah, ini ruas garis di antara dua titik. Ini juga diagonal bidang. Ini juga sama diagonal bidang. Ini diagonal bidang juga ya. Nanti kalian diminta itu untuk menentukan mana diagonal bidangnya gitu. Kemudian apalagi diagonal bidang sudah, BD salah satunya. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis yang melintasi ruang. Kalau tadi BD itu kan ada di sisi-sisi, di bidang-bidang, di pinggir istilahnya, di bawah, yang ini di samping, di atas, di kiri, ya seterusnya. Nah, kalau diagonal ruang itu yang melintasi ruang. Jadi dari pojok ke pojok. Contohnya adalah EC. Nanti kalian di sini juga diminta diagonal ruang, sebutkan 3 buah diagonal ruang selain CE, berarti selain yang sudah tercantum di sini. Diagonal bidang, sebutkan 3 buah diagonal bidang selain, maksudnya selain BD tadi ya, selain BD. Ini untuk diagonal bidang. Nanti kalian langsung bisa jawab di situ ya. Kemudian berikutnya diagonal bidang, ini bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibentuk oleh 2 buah diagonal bidang yang sejajar. Nah, kayak gini. ABGH itu adalah bidang diagonal yang dibentuk oleh diagonal bidang BG dan AH. Jangan kebalik-balik ya antara bidang diagonal dengan diagonal bidang. Diagonal bidang itu bisa juga disebut diagonal sisi. Gitu. Diagonal ini. Bidang diagonal. BG dengan AH. Atau bisa juga ini. Kita ngambilnya dari diagonal bidang EG dan diagonal bidang AC. Nah, ini juga bidang diagonal. Ya. Atau bisa juga ngambilnya dari diagonal FH dengan BD. Nah, ini juga diagonal bidang. Bisa dipahami ya, bidang diagonal, diagonal bidang. Kemudian berikutnya garis bersilangan. Garis bersilangan itu sebelum ke garis bersilangan ada kedudukan antar garis itu. Yang pertama adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu yang mana? Nah, ini contohnya diagonal garis yang sejajar. AH dengan FB. Nah, ini sejajar. Sampai kapanpun diperpanjang sampai kemanapun dia tidak akan memotong, tidak akan saling berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan itu yang kayak gimana? Nah, ini misalkan antara EH dan GH. Di mana titik potongnya? Ya, titik potongnya di titik H. Jadi, perpotongan antara 2 buah garis itu berupa titik. Paham ya? Ini titik temunya ini loh. Perpotongannya itu berupa titik. Persekutuan berupa titik persekutuannya. Kemudian
ada garis bersilangan. Garis bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar, tidak pula berpotongan. Nah, contohnya ini tadi, sorry. Contohnya ini AH dengan IG ya. AH dengan IG. Kelihatannya itu berpotongan di sini. Tapi sebenarnya itu tidak berpotongan. Kenapa? Karena EG itu ada di sisi atas. Kemudian AH itu di sisi samping. Jadi tidak akan ketemu itu. Tidak ketemu. Tidak berpotongan, tapi tidak pula sejajar. Nanti kalian cari garis bersilangan yang lain selain EG, selain AH dan EG. Kemudian ini perpotongan dua buah bidang. Oke, yang itu sudah garis yang bersilangan. Sekarang bidang, perpotongan dari buah bidang. Coba ini ada, saya gambarkan. Ini bidang atas. Kalau dipotongkan dengan diagonal samping, dengan bidang samping, sisi yang samping sini, berarti saya kalian simpulkan perpotongan antara dua buah bidang ini berupa apa? Berupa garis. Garis apa? Garis FG. Paham ya? Karena titik temunya di situ. Oh, titik temu. Garis temunya di situ antara dua bidang ini. Persekutuannya berupa garis antara bidang dengan bidang. Nah, kita coba yang lain lagi. Misalkan antara bidang ABH dengan bidang alas. Nah, begitu. Nah, di mana itu titik temunya? Coba, di mana titik temunya? Persekutuannya ada di garis AB, ya kan? Karena AB itu ada di bidang ABH, ABCD juga ada di bidang ABCD. Berarti persekutuan antara bidang ABH dan ABCD itu adalah garis AB. Nah, ini nanti ditulis perpotongan antara bidang BDG dan bidang alas berupa titik, garis, ataukah bidang. Tulis itu. Yaitu misalkan titik A, misalkan garis AB, misalkan bidang ABCD dan seterusnya, itu ditulis sini. Langsung ketik aja biasa ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, yaitu tidak banyak yang kita bahas. Nanti silahkan disimak. Setelah itu langsung kalian isi di situ. Otomatis tersimpan. Jadi setelah isi, gimana tanda ngirimnya? Tidak ada. Langsung terkirim otomatis. Jadi langsung keluar aja setelah masuk. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.